rahmatan lil alamin. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah seperti itu, kecuali untuk membawa kebaikan, membawa rahmat ke seluruh alam. Nah, ini berarti tugas Nabi Muhammad menjadi rahmat untuk seluruh alam. Begitu juga sudah pasti ini menjadi tugas kita kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita membawa kebaikan untuk seluruh alam, bukan untuk pribadi, untuk seluruh alam. Otomatis kalau udah seluruh alam, berarti kita di dalamnya. Nah, kalau misalkan untuk pribadi, yang lain bisa jadi nggak kebagian. Dan untuk rahmatan lil alamin ini adalah aplikasi atau implementasi karena Allah. Maksudnya apa? Gitu kan. Maksudnya kita tahu beriman kepada Allah. Ini rukun iman yang pertama. Sebelumnya kita masuk dulu ke konsep iman. Iman dari segi bahasa adalah tasdik, membenarkan. Tapi dari segi istilah, iman itu yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. 3. Jadi ini harus sama antara hati, lisan, dan perbuatan. Nah, di rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Kita udah tahu pasti di hati, yang di dalam hati, oh ya, aku beriman kepada Allah, yakin bahwa Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua, apapun itu yang diciptakan. Nah, itu kita yakin Allah lah Tuhan kita. Itu dalam hati. Yang tahu benar enggaknya diri kita dan Allah. Terus yang kedua, diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Nah, ini kita sebutnya udah hafal banget atau udah biasa banget. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Mau makan, Bismillah. Mau berangkat, misalnya kemana gitu, kita mau pergi, Bismillah. Kita melakukan sesuatu, Bismillah. Ini udah sering kita ucap. Nah, yang ketiga adalah melakukan, mengaplikasikan. Ini gimana kalau karena Allahnya? Maksudnya gimana? Karena Allah. Nah, karena Allah ini aplikasinya ada standarnya. Harus kita ketahui. Mana kita melakukan sesuatu ada standarnya. Ya tadi, standarnya itu kita ikuti Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk kemaslahatan alam semesta, kebaikan alam semesta. Nah, ini standarnya. Aplikasi karena Allah itu standarnya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan
pribadi atau rahmatan golongan. Nah, bukan ini, tapi rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Maksudnya gimana? Nah, sebagai standarnya maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita ya, merumuskan sesuatu, menetapkan sesuatu, memberi keputusan sesuatu, terus berkata, bertindak, berperilaku harus terstandar rahmatan lil alamin. Semuanya senang, semuanya bahagia, semuanya sejahtera. Semua, konsepnya semua, kan rahmatan lil alamin kan luas, seluruh alam, luas. Maksudnya gimana lagi? Nah, maksudnya terkadang kita suka ngomong begini, biarin deh, nggak apa-apa aku sengsara, yang penting dia bahagia. Gak apa-apa aku menderita, yang penting dia bahagia. Nah, ini bukan rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin itu ya, kita nggak sengsara, orang lain juga nggak sengsara, semuanya senang, semuanya bahagia, semuanya ikhlas. Nah, dengan begitu akan terjadi bahagia semuanya. Nah, udah bahagia semuanya, insya Allah jadi sejahtera. Jangan sampai juga seperti ini, biarin aja aku yang senang, biarin, rasain loh susah, biarin gue doang yang kaya, biarin lo mau miskin, kamu mau susah, yang penting aku senang. Nah, itu berarti kita egois, nggak rahmatan. Daun contoh hati itu. Nah, bukan berarti saya juga udah sesuai, belum. Nah, ini untuk pribadi minimal kita mengukur ketika kita mau merumuskan sesuatu ya. Misalkan pimpinan gitu kan, pimpinan di sebuah perusahaan atau di mana aja kan, kita mau bikin undang-undang. Nah, kalau di pemerintahan misalkan pejabat-pejabat, kita mau nyusun undang-undang, kita mau nyusun peraturan. Nah, ini peraturan ini untuk kemaslahatan umat, untuk rahmatan lil alamin, atau untuk kepentingan pribadi. Itu kita benar-benar tuh, nah ini ada yang dibuat susah nggak, ada yang dibuat sedih nggak di sini, kira-kira ada nggak dengan keputusan peraturan itu. Jangan sampai ada yang terzolimi, akhirnya dia nggak bahagia, akhirnya dia nggak sengsara, akhirnya dia sengsara maksudnya, dan dia akhirnya nggak sejahtera. Nah, ini fatal juga sebenarnya buat diri perusahaan tersebut atau negara tersebut. Nah, nanti bawahannya jadi pura-pura baik gitu, padahal mah nggak baik, sedih, akhirnya bisa berkhianat gara-gara itu. Nah, kalau rahmatan lil alamin, kita bikin keputusan, kita bikin kebijakan, membuat orang senang kan, terus perusahaannya juga tetap dapat profit, perusahaannya juga dapat untung. Nah, senang semua, bahagia semua, sejahtera. Nah, buat kita pribadi gimana? Buat kita pribadi ya, buat pribadi gimana nih? Wah, kira-kira kalau aku melakukan seperti ini, ada yang ada yang merasa susah nggak karena
sedih enggak karena perbuatan kita. Nah itu untuk pribadi kita ukur dulu nih, kita mau berbuat ini, kita jolim enggak nih, ngejolimin orang, itu standarnya. Nah kalau misalkan wah ini merugikan orang nih, jangan deh. Nah, wah ini baik nih untuk orang lain, kita juga baik nih, kita ikhlas itu dengan melakukan itu, dengan berbuat seperti itu, bahagia, nggak ada ganjilan di hati. Wah bahagia, insya Allah kita senang, ya kan? Semuanya senang, semuanya bahagia, semuanya sejahtera. Nah inilah rumus rahmatan lil alamin. Tentunya tetap dalam koridor aturan-aturan atau syariat yang Allah tentukan dan Rasulullah contohkan. Nah itu rahmatan lil alamin. Nah yuk kita kaji diri kita masing-masing, kita tetap menjaga apa yang kita rumuskan, kita konsepkan, kita putuskan, kita bicarakan, kita lakukan. Yuk mulai sekarang coba kita tetap pada standar rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat buat sahabat semua. Kalau ada yang kurang tepat atau nggak sesuai, mohon maaf, dikarenakan saya masih terus belajar dan seandainya ada yang lebih bagus, itu semata-mata karena Allah. Nah, karena apa? Ya Allah yang ngasih semuanya, ya kan? Allah yang ngasih semuanya, kita nggak punya apa-apa, kita cuma jalanin tugas aja dari Allah yang menjaga, mengelola bumi dengan baik dan bijak. Adapun semuanya ya itu sarana dari Allah untuk kita melakukan tugas di bumi sampai waktu yang sudah ditentukan. Manfaatkan waktu-waktu kita sebaik-baiknya, mumpung masih diberi kesempatan, mumpung masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.